Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Nurfil Lutfiati dengan NPM 230 110 180 107. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis bahaya dan penentuan titik kendali alur proses produksi surimi beku ikan nila. Selamat memperhatikan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, di sini penting banget nih untuk mengetahui apa itu hazard analysis. Nah, hazard analysis itu adalah analisis bahaya atau kemungkinan adanya risiko-risiko bahaya yang tidak dapat diterima oleh konsumen. Nah, bahaya di sini adalah segala macam aspek mata rantai produksi pangan yang tidak dapat diterima. Kenapa? Karena dapat menyebabkan bahaya masalah keamanan pangan, di mana nantinya pangan ini akan dikonsumsi oleh kita sebagai konsumen. Nah, apa aja sih bahaya-bahayanya? Nah, bahaya di sini itu meliputi keberadaan yang tidak dapat dikehendaki dari pencemaran biologis, kimiawi, atau fisik pada bahan mentah. Nah, setelah mengetahui apa itu hazard analysis, di sini selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa itu titik pengendalian atau titik kritis, atau biasa disebut dengan critical control point. Nah, critical control point sendiri adalah langkah-langkah di mana di situ tuh dijelaskan pengendalian-pengendalian apa saja yang dapat diterapkan setelah kita melakukan proses analisis bahaya tadi yang sebelumnya sudah dilakukan gitu. Nah, di mana critical point ini diperlukan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya-bahaya yang dapat terjadi yang sudah kita analisis tadi sebelumnya. Nah, dan dengan adanya critical control point ini akan mengurangi tingkat bahaya sampai titik aman. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui apa itu hazard analysis dan critical control point, selanjutnya kita harus tahu dulu nih apa itu surimi, karena kan di sini kita akan menjelaskan mengenai analisis bahaya dan titik pengendalian dari surimi beku ikan nila ya. Nah, untuk surimi sendiri itu adalah produk setengah jadi yang berbentuk hancuran daging ikan yang telah melalui proses pencucian dengan larutan garam dingin, pengepresan, penambahan bahan tambahan, pengepakan, dan pembekuan. Nah, kalau menurut Okada tahun 1992 dalam Radityo et al. Tahun 2014 menyebutkan bahwa surimi itu adalah daging lumat yang sudah mengalami proses pencucian dan pembekuan. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, surimi itu kayak gimana sih? Nah, kalau teman-teman melihat di pasaran, sebenarnya sudah sangat banyak banget, sudah sangat familiar produk-produk surimi. Nah, seperti ada kamaboko, ada cikua, ada bakso ikan, sosis ikan, ada crab stick, dan lainnya. Untuk prosesnya sendiri di sini terdiri dari beberapa proses ya. Nah, untuk yang pertama itu yang pasti ada penerimaan bahan baku. Nah, bahan baku yang digunakan dalam proses pengolahan surimi beku itu baiknya itu dalam keadaan segar. Yang dimaksud dengan segar adalah ikannya itu masih memiliki sifat sama seperti ikan hidup, baik rupa, rasa, tekstur. Nah, pada tahap ini sering ditemukan adanya titik kritis, sehingga perlu diuji secara organoleptik untuk mengetahui mutunya. Nah, jangan sampai kita itu menerima bahan baku yang tidak segar, karena nantinya kan produk yang akan dibuat itu akan dikonsumsi oleh masyarakat seperti itu. Dan tidak mungkin kita akan memproduksi dengan bahan-bahan yang tidak segar. Nah, saat penerimaan bahan baku juga biasanya itu nantinya ikan itu sudah kita terima dengan campuran es. Kenapa? Karena itu tuh untuk menghindari dari adanya kerusakan. Karena dengan adanya tambahan es itu akan mempertahankan sistem rantai dingin, di mana sistem rantai dingin ini sangat penting untuk produksi ikan. Nah, karena suhu itu sangat berpengaruh terhadap kesegaran ikan dan kualitas ikan. Proses selanjutnya adalah proses pencucian tahap 1, di mana nantinya ikan dimasukkan ke ruangan gelap dan dimasukkan ke dalam mesin. Nanti di mana mesinnya itu akan secara otomatis mencuci ikan. Nah, mesinnya ini disebut dengan fish calling mesin. Langkah selanjutnya adalah penyiangan. Nah, berdasarkan SNI,
nomor 2693 tahun 2013. Penyiangan ini dilakukan dengan cara membuang kepala dan isi perut, karena pada bagian tersebut itu terdapat enzim dan bakteri yang bersifat menguraikan, dan pada bagian isi perut itu adalah tempat pencernaan ikan, sehingga di tempat pencernaan ini bakteri pembusuk itu bisa membantu mempercepat proses pembusukan. Nah, makanya kenapa penyiangan ini tuh sangat penting untuk meminimalisir adanya mikroba yang akan mempengaruhi dalam pembusukan ikan. Nah, pada proses pemotongan kepala, ikan ini dipotong kepalanya secara manual menggunakan pisau yang tajam dan tidak berkara tentunya. Nah, pemotongan kepala itu harus dilakukan secara miring. Kenapa? Agar isi perut ikannya ini akan lebih mudah dihilangkan. Selanjutnya, setelah proses penyiangan, ikan harus dicuci lagi dengan air mengalir secara cepat dan cermat. Setelah proses pencucian tahap 2, selanjutnya itu proses pemisahan daging, di mana proses pemisahan daging ini menggunakan mesin pemisah daging atau meat bone separator. Nah, di mana nantinya ikan ini secara otomatis akan terpisah nih dari durinya, kulitnya, dan juga sisiknya. Selanjutnya itu adalah proses bleaching atau pelumatan. Nah, tadi daging yang sudah dipisah dari bagian-bagiannya, yaitu dari duri, sisik, kulitnya itu selanjutnya dicuci nih dengan air es atau air dingin dengan suhunya itu 10 sampai 15 derajat Celcius, dimana perbandingan daging ikan dan es itu adalah 1:4 dan harus ditambahkan dengan garam sebanyak 2-3%. Kenapa? Karena nantinya dengan penambahan garam ini akan memudahkan penghilangan air dari daging ikan. Nah, sebaiknya saat proses bleaching ini dilakukan pengulangan agar nantinya pencucian itu berlangsung secara sempurna. Dan biasanya setiap sekali tahap proses bleaching itu selama 15 menit. Kenapa sih disarankan proses bleaching itu 2 kali? Nah, karena takutnya ketika proses bleachingnya itu lebih dari 2 kali itu akan menurunkan kekuatan gel, dimana kekuatan gel ini kemungkinan disebabkan dengan adanya denaturasi protein. Selanjutnya itu proses penyaringan. Nah, dilakukan proses penyaringan pada mesin refiner. Nah, penyaringan ini dilakukan secara berulang pada lumatan daging sehingga nantinya dihasilkan daging murni yang benar-benar berwarna putih dan cerah. Nah, nantinya daging ini akan keluar dari rongga-rongga kecil yang terdapat pada mesin refiner. Setelah nantinya dihasilkan daging-daging yang berwarna putih dan cerah, selanjutnya adalah proses pengepresan. Nah, proses pengepresan ini menggunakan alat yaitu screw press. Nah, alat ini untuk mengurangi kadar air pada surimi. Selanjutnya yaitu penambahan bahan pada daging surimi. Nah, daging surimi nantinya dicampur dengan bahan cryoprotectant. Bahan ini itu terdiri dari gula kristal, sodium tripolifosfat, dan egg white powder. Selanjutnya proses pengemasan. Nah, nanti surimi itu dikemas dengan bahan polietilen. Kenapa sih harus dibungkusnya itu menggunakan plastik berbahan polietilen? Nah, karena polietilen ini mampu menyimpan bahan yang disimpan pada suhu pembukaan itu sampai dengan minus 50 derajat Celcius, dan yang pasti polietilen ini kedap air dan uap air. Nah, setelah dilakukan proses pengemasan, tahap selanjutnya itu pembekuan. Nah, pada proses pembekuan ini, surimi yang telah dicetak dan yang telah dikemas tentunya ditumpuk di atas troli, kemudian dibawa ke ruang pembekuan dan dimasukkan ke dalam kontak plate freezer. Nah, setelah itu proses yang paling penting yaitu kontrol processing dari benda-benda asing. Nah, dilakukan pengecekan surimi nih, apakah terdapat benda-benda asing di dalamnya dengan menggunakan alat metal detector. Nah, apabila suriminya itu mengandung bahan-bahan berbahaya seperti logam misalkan, nah nanti alarm pada metal detektornya itu akan berbunyi secara otomatis. Nah, biasanya tahap ini termasuk tahap CCP atau Critical Control Point. Selanjutnya itu proses pengepakan dan pelabelan. Nantinya surimi itu akan dikemas dengan bahan-bahan yang lebih tebal seperti karton dan
juga menggunakan kardus yang biasanya itu yang telah dilapisi lilin, di mana lilinnya ini berfungsi untuk mencegah kerusakan fisik pada produk surimi. Nah, setelah dilabel dan dikemas dengan bahan yang tebal untuk mencegah adanya kerusakan, selanjutnya itu proses penyimpanan lagi nih. Jadi produk surimi yang telah dikemas akan disimpan lagi dalam cold storage menggunakan alat forklift. Dan sampai tahap yang terakhir yaitu tahap pendistribusian. Dilakukan pendistribusian dengan media mobil kontainer. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui proses pembuatan surimi, selanjutnya yaitu analisis. Nah, analisis bahaya dan titik kendali. Nah, tapi ngomong-ngomong kenapa ya analisis bahaya dan titik kendali itu penting? Nah, jadi sebenarnya masalah keamanan pangan ini masih merupakan masalah penting dalam bidang pangan di Indonesia dan perlu mendapat perhatian khusus dalam proses pengawasan pangan. Nah, maka dikembangkanlah suatu sistem jaminan keamanan pangan yang disebut analisis bahaya dan pengendalian titik kritis atau Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP, yang merupakan suatu tindakan preventif yang efektif untuk menjamin keamanan pangan. Nah, jadi kenapa? Makanya di dalam suatu industri maupun industri kecil atau industri besar, HACCP ini tuh sangat penting. Nah, lalu untuk melakukan analisis bahaya dalam suatu industri itu, yang pertama di sini tuh ada tabel. Jadi di sini tuh ada tahapannya apa, lalu prosedurnya apa, dan kita analisis nih bahaya-bahaya apa saja yang dapat terjadi dalam setiap proses. Bahaya-bahaya yang dianalisisnya itu yaitu bahaya fisik, biologis, dan kimia. Nah, di sini tahapan pertama itu yaitu penerimaan bahan baku. Nah, di sini itu kan dilakukan seleksi bahan baku yang bermutu dengan cara organoleptik dan ikan diberi es untuk mempertahankan kesegarannya. Nah, di sini dianalisis nih bahayanya. Penerimaan bahan baku tersebut sangat mungkin nih adanya ikan yang rusak karena faktor alat tangkap dan proses pemanenan. Nah, mungkin ada beberapa nelayan yang proses pemanenannya itu saat siang hari ketika mataharinya itu sedang terik-teriknya. Lalu untuk analisis bahaya secara biologisnya itu biasanya terdapat mikroba. Nah, terdapat mikroba itu jika si fisik ikan yang diterimanya itu telah mengalami kerusakan. Lalu untuk analisis bahaya secara kimianya itu biasanya terdapat kandungan logam nih pada tubuh ikan yang berasal dari habitat tempat penangkapan ikan. Nah, jadi disarankan untuk menerima bahan baku dari tempat atau habitat yang tidak atau yang belum tercemar. Lalu untuk tahapan pencucian 1 sampai dengan pencucian 2 itu tidak ditemukan analisis bahaya. Untuk tahap pemisahan daging ditemukan analisis bahaya pada faktor fisik, yaitu biasanya daging terkontaminasi oleh keringat, rambut, atau kuku oleh para pekerja. Sedangkan pada analisis bahaya secara biologis dan kimia itu tidak ditemukan. Selanjutnya pada tahap pelumatan itu ditemukan analisis bahaya secara kimia. Biasanya air yang digunakan itu terkontaminasi bahan logam atau bahan bahaya lainnya. Untuk proses penyaringan tidak ditemukan analisis bahaya. Lalu untuk proses pengepresan sendiri ditemukan analisis bahaya secara fisik. Apa itu? Yaitu dagingnya itu biasanya mudah rusak jika dilakukan press secara terus-menerus. Nah, lalu proses selanjutnya itu pada penambahan bahan surimi itu tidak ditemukan analisis bahaya. Lalu untuk tahap pencetakan itu ditemukan analisis bahaya secara fisik, di mana biasanya bentuk dan ukurannya itu nggak sesuai sehingga nantinya hasilnya tidak seragam. Lalu dari tahap pengemasan sampai dengan tahap distribusi tidak ditemukan analisis bahaya. Nah, selanjutnya itu adalah analisis titik kendali. Nah, di sini teman-teman dapat melihat nih pohon keputusan titik kendali, di mana pohon keputusan ini itu terdiri dari beberapa pertanyaan. Jadi untuk menentukan apakah setiap tahapan proses pada pembuatan surimi ini termasuk CCP atau bukan itu harus melalui
5 pertanyaan yang ada di pohon keputusan ini. Nah, apa aja itu pertanyaannya? Untuk pertanyaan pertama itu, apakah terdapat bahaya pada proses ini? Nah, jika jawabannya tidak, berarti tahapan tersebut itu bukan CCP. Seperti itu, atau bukan termasuk titik kendali. Lalu, untuk pertanyaan nomor 2, apakah ada tindakan pencegahan untuk mengendalikan bahaya tersebut? Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, kalau jawabannya ya, kenapa, dan kalau jawabannya tidak, mengapa. Seperti itu. Jadi intinya dalam setiap tahapan proses ini harus melalui 5 pertanyaan yang ada di pohon keputusan ini. Nah, dari tabel penetapan critical control point ini dapat kita lihat yang termasuk CCP itu adalah penerimaan bahan baku dan kontrol processing dari benda asing. Sisanya itu bukan termasuk CCP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.